Pemirsa, uang kuliah tunggal atau UKT makin melambung setelah diterbitkannya keputusan Mendikbudristek tahun 2024. Kondisi ini memicu keresahan di masyarakat khususnya para mahasiswa. Benarkah orang susah dilarang kuliah? Langsung saja kita bahas bersama Indra Karismiaji selaku pengamat pendidikan. Selamat sore Mas Indra. Selamat sore Mas Samuel, apa kabar? Kabar baik. Mas Indra, melihat pergerakan dari mahasiswa dari berbagai kampus terkait dengan UKT yang dinilai memberatkan, menurut Mas Indra seperti apa? Ya, ini memang sangat memprihatinkan ya. Konsep pendidikan di Indonesia ini ternyata dikelola dengan mekanisme pasar. Ini bentuk neoliberalisme pendidikan. Jadi sangat bertentangan dengan dasar negara kita yang Pancasila, konstitusi kita, Undang-Undang 1945, dan bahkan negara yang kapitalis saja seperti Amerika Serikat, cara mengelola pendidikannya tidak dengan mekanisme pasar. Tapi negara itu terjun turun untuk memastikan bagaimana anak-anak bangsa, warga negaranya terdidik untuk membangun negaranya. Kalau ini kan dilempar ke pasar. Jadi bagaimana siapa yang mampu itu yang dia bisa kuliah, dan itu sendiri bertentangan dengan hak asasi manusia. Kalau kita melihat artikel nomor 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia, itu dikatakan bahwa pendidikan tinggi itu harus terbuka aksesnya berdasarkan merit, berdasarkan meritokrasi. Jadi kalau kayak zaman saya dulu kan memang anak yang pinter-pinter ya yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang kan anak yang punya uang nih yang bisa kuliah, pinternya nomor sekian. Jadi kita sebetulnya sangat bertanya-tanya bagaimana konsep dari pembangunan manusia Indonesia ini menghadapi Indonesia emas itu mau menyiapkan sumber daya manusia kita yang seperti apa. Dan juga mengherankannya sendiri, para pejabatnya kan nggak berani muncul nih. Diundang sama Sindonyo saja nggak mau hadir. Jadi tidak ada penjelasan ke masyarakat yang harusnya adalah pertanggungjawaban mereka. Ini sebetulnya mereka punya konsep yang seperti apa? Kok ada yang dilempar ke pinjol, ada yang, bayangin Mas, UKT dari 9 juta naik ke 52 juta di Unsud. Ini siapa yang mampu untuk kuliah di Indonesia bayarnya 400 juta? Jadi saya melihat betul-betul ini konsepnya nggak jelas dan tidak pernah ada penjelasan yang akademis, penjelasan yang betul-betul komprehensif terhadap masyarakat. Ya ini sebetulnya maunya gimana? Wajar kalau masyarakat itu kita lihat mahasiswa tadi melakukan unjuk rasa ya, karena kondisi ekonomi kita juga semakin sulit, nyari pekerjaan juga sulit kan. Sekarang nyari kerja kan sulit Mas. Betul. Ya kan, buktinya betul. Anak menantu presidennya harus cariin pekerjaan sama bapaknya kan. Mas Indra, tapi kalau tadi Mas Indra mengatakan bahwa dikelola dengan mekanisme pasar, bahkan Amerika Serikat pun tidak seperti itu. Seharusnya bagaimana Mas Indra, dan siapa yang bertanggung jawab? Apakah Kemendikbudristek kah, ataukah mungkin kebijakan soal pendidikan kah? Bagaimana menurut Mas Indra seharusnya? Kalau berdasarkan konstitusi, urusan mencerdaskan kehidupan bangsa itu berada di pundaknya pemerintah. Jadi itu jelas bukan urusan swasta, bukan urusan rakyat, bukan urusan LSM, bukan urusan ormas, tapi urusan pemerintah yang harus memastikan bangsa ini cerdas. Itu satu. Yang kedua, pasal 31 ayat 5 itu jelas sekali bunyinya kalau pemerintah itu harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau di negara lain bentuknya adalah universitas itu dijadikan pusat riset. Jadi anggaran yang masuk ke kampus itu, saya ini bicara dengan banyak profesor ya dari berbagai negara ya. Saya belajar mekanisme bagaimana mereka mengelola pendidikan tinggi. Itu 70% biaya untuk mengelola kampus datangnya dari riset.
anggaran riset. Ya. Sedangkan yang dari mahasiswa, dari masyarakat, itu maksimal hanya 30%. Oke. Itulah mengapa di luar negeri biaya kuliah murah Oke. kalau dibandingkan dengan penghasilan masyarakatnya ya. Sedangkan saya juga bicara dengan beberapa guru besar di sini, Indonesia itu nggak punya satupun perguruan tinggi yang pusatnya riset. Oke. Semuanya adalah teaching university, semuanya ngajar. Oke. Nah ini wajar kalau biayanya naik terus, karena gaji dosen kan naik terus nih. Ya. Tapi nggak ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi harusnya kita kembalikan sesuai dengan konstitusi, jadikan perguruan tinggi itu pusat riset, anggarannya itu dari dana-dana riset, baik itu dari pemerintah sendiri, maupun dari NGO, dari luar negeri, dari perusahaan. Nah baru untuk masyarakat, mahasiswa, maksimal hanya 30%. Itu akan mengurangi biaya dari masyarakat, beban masyarakat, dan jelas ilmu pengetahuan dan teknologinya akan berkembang. Oke. Kita ini benar-benar nggak jelas ini arahnya. Ilmu pengetahuan nggak berkembang, kita nggak pernah ada punya riset yang bagus, dan biaya kuliah mahal. Akhirnya hanya anak orang kaya yang bisa kuliah, tapi juga nggak jelas hasilnya seperti apa. Karena apa? Tidak ada ilmu-ilmu baru yang dikembangkan, semua ilmu yang usang. Gitu, Mas. Oke, kalau universitas menjadi lembaga riset, menurut Anda apakah mampu dilakukan dengan kondisi saat ini? Nah itu kan sesuai dengan konstitusi. Kan pertanyaannya bukan masalah mampu tidaknya. Kita mau patuh nggak dengan konstitusi kita? Atau memang kita sudah di eranya konstitusi itu nggak penting lagi buat kita? Oke. Itu kan pertanyaan justru kemana langkah negara ini mau dibawa? Bagaimana kita membangun manusia Indonesia? Konstitusinya mengatakan demikian. Dan kalau kita belajar tata kelola perguruan tinggi dimanapun di seluruh dunia, semuanya itu pusat riset. Ya. Sehingga hasil riset itu baru menjadi bahan ajar bagi mahasiswa. Jadi ilmunya akan baru terus, ya. Biayanya untuk masyarakat tidak setinggi kalau itu semuanya adalah pengajaran. Sekarang kan seperti itu. Oke. Tapi berarti terakhir Mas Indra, ini sangat singkat waktu yang tersisa. Menurut Mas Indra, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh universitas sendiri ke depannya kalau memang tidak bisa menjadi lembaga riset seperti saran dari Mas Indra, lalu apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan juga orang tua yang kebetulan memang harus pada akhirnya membiayai para mahasiswa? Pemerintah harus kembali ke Pancasila, di mana pengelolaan pendidikan itu nggak bisa dengan mekanisme pasar. Nggak bisa kita kelola dengan neoliberalisme, karena itu bukan paham yang kita menjadi dasar negara kita. Saya katakan bahkan Amerika yang negara kapitalis, yang negara liberal pun tidak mengelola pendidikannya dilempar ke pasar. Jadi terserah, pokoknya biaya kuliahnya segini. Yang bisa bayar, yang bisa kuliah. Kalau nggak bisa bayar, cari pinjol lah. Itu kan gila. Ya kan? Itu kan kita nggak jelas sebetulnya yang didesain untuk membangun bangsa ini seperti apa. Kita harus sadar lah, kita harus kembalikan kewarasan bernegara kita ini. Baik, terima kasih Mas Indra telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu perkembangan dari pemerintah akan bergerak seperti apa terlebih di dunia pendidikan. Selamat sore Mas Indra. Terima kasih.